Halo penonton bola, di video kali ini aku akan mereview pertandingan kualifikasi Piala Dunia Grup D antara Australia melawan Turki. Kita bahas dari formasi dan starting line up. Australia memakai formasi 5-4-1 dengan starting line up. Sedangkan Turki memakai formasi 4-2-3-1 dengan starting line up. Mari kita bahas jalannya pertandingan mulai dari kick-off. Sejak kick-off, Turki sudah menguasai pertandingan dengan pusat permainan di Arda Güler, Kokcu, dan Artakoglu. Sedangkan Australia menerapkan game plan bertahan dan sembari mencari celah untuk counter attack. Walaupun Turki menguasai position ball, cuma permainan Turki hanya berpusat di Arda Güler. Arda Güler kebanyakan hanya melakukan dribbling, minim kombinasi dengan pemain lain. Australia bermain bertahan karena tahu bila bermain terbuka, pemain-pemain Turki seperti Arda Güler, Artakoglu, dan Çalhanoğlu dapat menciptakan magic moment yang bisa merubah permainan, sama seperti Vini di Brazil. Bahkan karena rapatnya ruang pertahanan Australia, banyak pemain Turki harus terpaksa melakukan syuting dari area luar kotak penalti, tapi sayangnya syuting-syuting tersebut masih melebar dari gawang. Hingga ada satu momen pemain Australia, Okan Engsler, melihat celah di pertahanan sayap kiri Australia melakukan long ball ke arah pertahanan sayap kiri Turki. Kebetulan di sana ada Iran Kunda yang berdiri bebas karena jarak antar pemain bertahan Turki sangat lebar. Nyalik back sayap kanan Turki sudah maju ke depan membantu Arda Güler, sedang menyisakan Mary Demiral sebagai central back kanan sendirian. Iran Kunda yang mengejar long ball dari Engsler melakukan satu sentuhan berhasil mengecoh Mary Demiral. Begitu masuk ke area penalti mendapatkan ruang tembak, langsung melakukan shooting dan terciptalah gol bagi Australia. 1-0 untuk Australia di menit 27. Setelah itu Turki masih berusaha membongkar pertahanan Australia. Ada satu tendangan jarak jauh dari Bardghji, sayang masih membentur tiang gawang. Kemudian babak pertama berakhir skor 1-0 untuk Australia. Di babak kedua, ball position pun masih dimiliki oleh Turki. Mereka masih berusaha membongkar karena tidak ada, sama seperti di babak pertama, karena tidak dapat masuk ke area penalti. Mereka melakukan tendangan shooting jarak jauh, tapi tetap saja masih melebar ataupun terblok dari pertahanan Australia. Pada menit 56, Turki mendapatkan tendangan bebas yang areanya cukup ideal ya, sekitar 2-3 meter dari kotak penalti. Tendangan itu diambil Arda Güler, sayangnya masih tertepis oleh kiper Australia yaitu Beach. Di menit 62, pelatih Turki memasukkan Kenan Yildiz. Setelah Kenan Yildiz masuk, kombinasi antar pemain, terutama yang sebelumnya hanya berpusat di Arda Güler di sektor kanan, agak menghidupkan sektor kiri Turki, sayap kiri Turki lewat kombinasi kanan Yildiz. Tapi tetap saja karena pemain bertahan Australia bermain solid dan rapat, hampir sulit untuk masuk ke daerah kotak penalti. Malah di menit 75 Turki kehilangan bola di lini tengah. Kebetulan ada Matt Kalfa, pemain Australia yang berada di sisi pertahanan Turki. Dia melakukan solo run, cutting inside, dan melakukan tendangan jarak jauh menggunakan kaki kiri. Bola masuk ke gawang, bola menuju ke sisi kiri bawah gawang. Gol untuk Australia 2-0 di menit 75. Setelah 2-0, Australia semakin bertahan, Turki semakin kesulitan membongkar pertahanan Australia. Di menit 80, Turki mendapatkan kembali satu free kick. Kali ini free kick diambil oleh Çalhanoğlu. Bola menuju ke area kiri bawah Turki. Cuman kembali lagi kiper Australia Beach berhasil menepis
free kick tersebut. Tidak ada lagi gol tambahan baik dari sisi Turki ataupun Australia. Skor berakhir 2-0 kemenangan untuk Australia atas Turki. Yang ingin aku garis bawahi yaitu pertahanan Australia yang begitu rapat dan solid ya. Aku udah lama nggak lihat pertahanan yang begitu rapat. Bahkan lebih rapat daripada pertahanannya Arsenal. Pertahanan Australia begitu tenang ketika bertahan. Sulit kalau memang hampir tidak mendapatkan celah sama sekali. Sudah begitu counter attack-nya Australia begitu efektif. Sekali counter hampir selalu membahayakan sisi pertahanan Turki. Aku udah lama nggak lihat counter yang se-efektif ini. Terakhir aku lihat mungkin Internya Mourinho ya, ketika itu yang punya skema counter yang begitu efektif. Sedangkan untuk Turki yang perlu aku garis bawahi, jarak transisi pertahanannya begitu buruk, begitu back sayapnya masuk ke depan, sepertinya lupa cara transisi bertahan. Udah gitu jarak antar central backnya jauh sekali. Jadi begitu satu central back terlewat, sudah tidak ada central back lain yang mengcover posisi bertahannya. Hanya tinggal berhadapan dengan kiper ataupun sudah mendapatkan ruang tembak menuju kiper. Lalu permainan hanya berpusat ke Arda Güler ya. Begitu Arda Güler di marking kedua orang dan di marking dua orang, sulit sekali mengembangkan permainan Turki. Dengan kemenangan ini, otomatis Australia juga mendapatkan 3 poin. Di grup D, ada 2 tim yang mendapatkan 3 poin, yaitu Amerika dan Australia di peringkat 1 dan 2, sedangkan di peringkat 3 dan 4 ada Turki dan Paraguay yang masih dengan 0 poin. Ini menjadi menarik karena kita masih menunggu dengan pertandingan pertama yang sudah ada ini, berarti Turki atau Paraguay yang akan menempatkan diri posisi 3 yang untuk lolos di babak berikutnya, untuk lolos dari babak knock-off. Atau mungkin Amerika atau Australia yang turun ke peringkat 3 bila salah satu dari Paraguay atau Turki berhasil menang di sisa 2 pertandingan berikutnya. Demikian review penyisian grup D antara Australia versus Turki. Kita ketemu di review selanjutnya. Stay safe and healthy. Bye-bye.